السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبك الكريم المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada siang hari ini Allah tetap memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal, untuk mencari nafkah dan sekaligus untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya yang banyak sekali kita lakukan. Mudah-mudahan semua ibadah itu yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kita pernah membahas di tempat ini tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair adalah nabi yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Dihidupkan kembali oleh Allah setelah 100 tahun. Dan kemudian Nabi Uzair itu mampu menghimpun kitab-kitab Taurat yang berserakan. Karena kemampuannya menghimpun tadi, akhirnya oleh orang-orang Yahudi disebutkan sebagai anak Allah. Uzairun ibnullah. Kepada Nabi Uzair Allah mewahyukan 3 hal. Pertama, jangan menganggap remeh dosa yang kecil, karena dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dapat rezeki yang kecil jangan dilihat rezekinya. Atau yang pertama itu, kalau kita berbuat dosa yang kecil jangan dilihat kecilnya, tapi kepada siapa kita berbuat dosa. Dan kalau mendapatkan rezeki jangan dilihat kecilnya rezeki itu, karena kita harus tahu rezeki itu dari siapa datangnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Allah kepada Nabi Uzair, kalau mendapatkan musibah atau bencana jangan pernah diceritakan kepada hambaku. Jangan pernah cerita. Jangan pernah mengeluh kepada hambaku, tapi mengadulah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan alasan di sana. Saya sendiri, kata Allah, tidak pernah bercerita kepada para malaikatku ketika berita sampai kepada aku tentang hal-hal yang negatif dari umat manusia. Pagi ini kita mencoba untuk mempertegas dari wahyu Nabi Uzair tadi, khususnya yang terakhir. Kalau mendapatkan musibah, jangan cerita atau jangan mengadu kepada hambaku, jangan mengadu kepada makhluk lain. Ini digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Man asbaha, barang siapa di pagi-pagi hari itu, ay dakhala fi waqti sabah, yakni memasuki waktu pagi, wa huwa yashku, kemudian dia mengeluh kepada siapa? Ilan nas, kepada manusia lainnya. Tentang apa keluhannya? Dhiqal ma'ashi, tentang sempitnya hidup ini, tentang susahnya hidup, tentang rizkinya yang sedikit, dan berbagai permasalahan hidup. Dia di pagi hari itu sudah mengeluh. Kepada siapa? Kepada dirinya dan kepada orang lain terutama dikeluhkannya. Maka kata Rasulullah, orang yang mengadukan permasalahan hidupnya ini kepada orang lain, kata Rasulullah, faka'annama yashku rabbahu, maka sesungguhnya yang demikian itu sepertinya dia mengadukan Tuhannya. Ini bahaya juga ini Pak, mengadu, sekedar mengadu. Pagi-pagi saya ini bangun tidur sudah nggak punya duit, kemudian sakit, jalan ke sana saya berbagai macam keluhan, mengeluh. Orang yang mengeluh seperti ini, faka'annama yashku rabbahu, maka dia seperti mengadukan Tuhannya. Masya Allah, Tuhan diadukan kepada manusia. Orang mengeluh, sepele kelihatannya, perbuatan mengeluh itu kelihatan sepele, bahkan kadang-kadang nggak terasa kita mengeluh, tapi dampaknya kita dinilai mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Orang kalau mengadukan Allah itu berarti bagaimana sikapnya? Tidak ridho atas situasi yang ada, tidak rela atas keadaan yang dia terima pada hari itu, maka dia kemudian mengeluh. Orang senang itu nggak ada yang mengeluh, senang kok. Ada nggak orang senang mengeluh? Nggak ada orang senang mengeluh. Tapi begitu dia merasa tidak suka dalam dirinya apa yang dia terima, dia kemudian mengeluh. Ketika dia mengeluh keadaan hidupnya, kata Rasulullah, dia sepertinya adalah mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Bagaimana Allah diadukan? Yang diadukan manusia lagi. Allah sebagai tempat mengadu kita, tempat bergantung kita, kita adukan kepada manusia yang lain. Yang manusia yang kita adukan ini adalah juga bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngadu kepada orang lain, yang orang ini juga bergantungnya kepada Allah. Lah ngapain kita bergantung kepada orang ini? Wong orang ini juga adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, orang yang suka mengadukan di pagi-pagi hari itu, mengadukan tentang kehidupannya kepada orang lain, dia sesungguhnya mengadukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ini, jangan dikit-dikit mengeluh kepada orang lain, sampai di kantor mengeluh, dari rumah sudah mengeluh kepada istri tentang pekerjaannya, mengeluh tentang temannya, mengeluh tentang rizkinya, sampai di kantor mengeluh lagi tentang berbagai masalah kehidupannya. Orang yang senang mengeluh ini, faka'annama, maka dia bagaikan mengadukan Tuhannya. Dan mohon maaf jamaah sekalian,
Orang yang senang mengeluh itu hidupnya tidak pernah produktif, tidak pernah positif, dan tidak pernah produktif. Itu ciri orang mengeluh, dampak dari mengeluh. Kenapa? Karena dia mengeluh terus, tidak pernah bagaimana dia melakukan kehidupan yang progres ke depan untuk lebih maju lagi. Maka jalan untuk tidak mengeluh adalah bagaimana kita selalu berpikir positif tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mengeluhnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah bentuknya adalah doa. Kalau sudah mengeluh kepada Allah itu yang pas, hasilnya kemuliaan nanti. Tapi mengeluh kepada manusia hasilnya kehinaan. Jangan pernah mengeluh, mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana digambarkan dalam hadis lain. Kata Rasulullah, "Ala u'allimukumul kalimatil lati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel." Kata Rasulullah, mau enggak saya ajarkan kepada kalian doa Nabi Musa ketika Nabi Musa membawa Bani Israel melewati laut. Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku. Rasul kemudian mengajarkan bagaimana caranya mengeluh kepada Allah. Qulu, kata Rasulullah, katakan oleh kalian semua, berdoalah kalian kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, hanya kepada Engkau segala puji dan persembahan. Wa ilaikal mustaka, dan hanya Engkau sebagai tempat mengadu kami, tempat mengeluh kami. Wa antal musta'an, karena Engkau zat yang maha menolong. Ini Pak, zat yang maha menolong. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menolong. Maka hanya kepada zat yang Maha menolong itulah kita mengadu. Jangan kepada hamba yang sama-sama lemah dengan kita. Contohnya, saya sering menggambarkannya begini. Ada orang minta minum, kemudian kita memberikan gelas ini kepada orang itu. Ketika gelas ini akan diterima oleh orang tadi, dipegang oleh dia, pegangannya belum sempurna, kita sudah melepas. Gelas itu akan jatuh dan kemudian pecah sehingga orang tadi tidak bisa meminum. Ini gambaran kalau Allah zat maha memberi. Kalau Allah sudah memberi orang tadi, Allah akan mengencangkan pegangannya. Setelah dipegang itu dengan kencang, maka kita akan melepaskan gelas itu, sehingga gelas itu bisa diterima dengan sempurna oleh orang tadi dan dia bisa meminum gelas ini. Itu gambaran yang ringan betapa Allah Maha memberi. Atau kita makan
Makan ini di piring kita, bukan piring orang lain. Sendok kita yang megang, piring kita yang megang. Begitu kita mengambil nasi dari piring tadi dengan sendok, sendok itu kemudian digiring oleh kita untuk dimasukkan ke dalam mulut. Persis di depan mulut sendok itu, ketika mulut sudah mulai membuka, ternyata tangan kita disenggol oleh orang lain atau kesentuh apa kemudian jatuh. Itu menggambarkan Allah belum memberi kita makan. Allah belum menolong. Al-Musta'an, yang maha menolong adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah. Tempat yang tidak pernah bosan memberi ketika diadukan oleh kita. Kalau manusia diadukan, Pak, satu kali dia ngasih, dua kali dia ngasih, tiga kali gimana? Sudah ngomong, minta terus sih kamu. Padahal yang meminta itu adalah saudaranya sendiri, bukan orang lain. Bahkan saudara kandung. Saudara kandung aja yang sering meminta diomongin, apalagi orang lain akan diomong. Tapi meminta kepada Allah, Allah tidak pernah bosan untuk memberi. Gak pernah bosan memberi. Bahkan Allah bangga ketika umatnya meminta kepadanya. Ini, Masya Allah. Karena itu hindari mengeluh, tapi mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dalam hal rezeki, termasuk dalam hal karir. Minta sama Allah. Allah memberikan fasilitas. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian malam hendaklah engkau bangun, laksanakan salat tahajud nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagi kalian. Di samping kita melaksanakan amal-amal yang fardu, dia menjadi amal tambahan. Apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala karena salat tahajud ini? Pertama, kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama, Allah akan memberikan kita jabatan yang mulia. Ini yang susah jabatannya, jangan minta, jangan mengeluh. Sudah lama waktunya naik pangkat, nggak naik pangkat, nggak dapat jabatan, tapi mengeluh kemana-mana. Itu mengadukan Allah. Tapi mengeluhlah kepada Allah di malam hari, melaksanakan sholat tahajud, mohon kepada Allah. Kata Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya asa itu pasti kita akan diberikan oleh Allah maqaman mahmuda, jabatan yang terpuji, jabatan yang mulia di satu tempat. Pertama itu akan diberikan oleh Allah. Kita mengeluh kepada Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Yang kedua, akan dibimbing oleh Allah ketika memasuki pekerjaan itu. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika mendapatkan problem, maka Allah akan memberikan jalan keluar karena kita mengadunya kepada Allah. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika ada permasalahan dalam hidup kita, problem yang kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluar dengan jalan yang indah sekali di situ. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan kita ketika melaksanakan pekerjaan sehari-hari, ketika melaksanakan tugas sehari-hari, akan dibimbing oleh Allah. Allah sendiri yang akan membimbingnya. Sultan. Kita jangan ragu untuk bangun malam mengadukan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan ini, Pak. Buktikan. Dengan bangun malam mengadu kepada Allah, akan ada perubahan dalam hidup. Sifat keikhlasan akan tumbuh,
ridho akan tumbuh, tapi kemudian Allah yang akan mengatur semuanya. Ini pentingnya kita tawakal kepada Allah di sini. Gak boleh mengadu kepada orang lain, mengadunya kepada Allah. Ini digambarkan seperti kalau kita mencari rizki, kita mengharapkan sesuatu. Dalam hadis lain dikatakan, "Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau saja kamu itu tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pagi-pagi dia keluar dari sarangnya. Kemana dia keluarnya? Entah kemana, dia nggak tahu. Di mana tempat makanan yang ada, burung itu nggak tahu. Di mana akan mendapatkan rizki, burung nggak tahu. Di mana yang ada makanan dia sehari-hari, burung tidak tahu. Dia keluar tawakal kepada Allah, tapi kemudian Allah akan memberikan kepada burung itu. Wa taruhu bitana. Dia kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tawakal kuncinya. Tapi kalau kita sendiri nggak percaya kepada Allah, ya gimana kita mau diberikan pertolongan oleh Allah? Maka makna tidak boleh mengadu ini, tidak boleh mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah, dan seterusnya kita pasrahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanti akan menyelesaikan seluruh problem kita, bukan siapa-siapa. Karena itu, sekali lagi mari kita hanya kepada Allah mengadu supaya kehidupan kita lebih baik ke depannya. Qala al-A'mash, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Syaqiqil Asadi al-Kufi wa huwa an Abdillah radhiyallahu anhu." Qala A'mash, "Atani ati fil manami faqala ya Sulaiman zid fi hadzal kalimat." A'mash ini bermimpi. Doa ini kata dia, setelah berdoa, "Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Kata Al-A'mash, hendaklah ditambah, "Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kull." Ini tambahannya. Jadi doa sesuai kebutuhan. Jangan setiap hari kita doanya Rabbana atina, atau setiap hari doanya kita itu terus. Bahkan ini sudah berhasil, masih itu juga doanya. Karena kita tidak mengkoleksi doa-doa yang sifatnya adalah sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Saat menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, ini doa Nabi Musa yang kita baca. "Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an." Ya Allah, segala puji hanya kepada Engkau, dan hanya kepada Engkau tempat kami mengadu, karena Engkau zat yang maha menolong. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca doa, insyaallah selesai problem kita. Sebagaimana Nabi Musa selesai menghadapi problem laut itu dengan membawa pasukan orang-orang Bani Israel di sana. Waman asbaha, yang berikutnya, aidakhala fis sabahi li umurid dunya hazinan. Barang siapa yang di pagi-pagi hari itu dia merasa sedih terhadap urusan dunianya, bukan sedih urusan akhiratnya. Gimana sedih urusan dunia itu? Mikirin dunia terlalu
berlebihan, dia sedih, akhirnya uangnya hilang, sedih. Uangnya dicuri orang, sedih. Uangnya ditipu, sedih. Insyaallah, saya pernah menemukan orang ditipu oleh pedagang lain. Ketika ditipu itu habis semua kekayaannya, habis. Hampir seperti orang gila suami istri itu. Setiap hari orang tuanya datang. Sudah, jangan dipikirkan uang yang sudah hilang. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Minta lagi kepada Allah. Dia linglung kayak orang linglung, karena habis semua hartanya. Sedih. Orang tuanya terus ngomong tiap pagi, siang, sore, jangan dipikirin, sudah, Allah lebih kaya, Allah lebih kaya. Setelah sekian lama orang tuanya mendoktrin itu terus. Di pagi hari itu dia menemui orang tuanya dan mengatakan, wahai ibu, sekarang saya ridho, sudah ridho, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan ridho, pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menyadari betul ini adalah takdir Allah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berikutnya datang seorang pengusaha kaya yang punya barang banyak. Kemudian dia bilang, saya ingin menjual barang ini, tidak mau lewat orang lain kecuali lewat Bapak. Orang yang tadinya ditipu tadi, ketika sudah pasrah kepada Allah, Allah kemudian bekerja mendorong pengusaha untuk mendatangi orang tadi dan menyerahkan barangnya semuanya itu untuk dijual oleh dia. Ternyata barang itu laris barang itu. Mendadak dia kemudian menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat. Dalam waktu singkat, ketika ketawakalan muncul, Allah nolong. Permasalahannya kadang-kadang kita gak percaya sama Allah. Masa sih? Sudah berusaha saya ini, gak percaya sama Allah, sehingga kita gak pasrah, tidak menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Banyak orang ceritanya bagaimana ketika dia pasrah, Allah kemudian menyelesaikan masalahnya. Pasrah. Ini yang dimaksud, jangan mengadu kepada manusia, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengadu kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Hina dapatnya mengadu kepada manusia, tapi mengadu kepada Allah dapatnya adalah kemuliaan. Di pagi hari itu jangan sedih urusan dunia. Sedihlah kalau kita tidak sempat melaksanakan sholat malam. Sedihlah kita kalau tidak sempat subuh berjamaah. Sedihlah kita kalau tidak sempat qabliyah subuh 2 rakaat atau sholat fajar 2 rakaat. Sedih kita. Karena apa? Oleh Rasulullah digambarkan, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka dunia dan seisinya akan dia dapatkan. Sedihlah kalau tidak melaksanakan itu. Masya Allah, saya tidak sempat sholat qabliyah subuh karena bangunnya kesiangan. Sedih itu mesti, bukan sedih karena hartanya kita dicuri orang dan sebagainya. Masya Allah, ada orang beli tanah Pondok Gede di depan rumah sakit haji, masuk ke dalam, beli tanah 400 meter, harganya hampir 1 M. Sudah datang ke notaris, oleh notaris dibuatkan sertifikatnya. Ketika dia mau membangun, dibilang oleh yang jual itu, Pak, jangan dulu dibangun ya. Kenapa? Nanti prosesnya akan diselesaikan dulu. Ternyata
Dilarangnya itu karena ini adalah penipuan. Dia kejar notarisnya ternyata sudah bubar. Sudah dicopot plang notarisnya itu sudah nggak ada. Dia bilang begini, kalau saya ngurus, saya akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan pikiran. Sudah, saya pasrahkan kepada Allah. Kalau memang itu rezeki yang haram, saya serahkan kepada Allah. Tapi kalau itu rezeki yang halal, Allah pasti akan mengembalikannya lagi. Ketika pasrah, Pak, Masya Allah, datang orang memberikan rezeki yang lebih kepada dia dari yang hilang itu. Di Pondok Gede. Dan saya ngelihat tanahnya itu. Masya Allah. Pasrah. Tidak mengadu kepada siapa. Kalau dia mengadu, saya ditipu gini-gini, apa untungnya ngadu sama orang? Cerita aja, cerita kesana kemari, nggak ada untung apa-apa. Tapi mengadu kepada Allah, Allah memberikan jalan keluar dan Allah menolong. Kalau ada masalah, jangan adukan pada orang lain. Udah cukup mengadu kepada Allah Subhanahu. Selesai semua urusan, selesai. Itu kalau diurus secara duniawi akan memakan waktu, memakan biaya. Apalagi kemudian kita sewa pengacara, jelas-jelas keluar biaya yang tanpa tahu apakah berhasil atau enggak. Tapi dengan begitu, Masya Allah, Allah langsung menggantinya dengan cash. Cobalah kehidupan ketika menghadapi masalah, pasrah kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Pasrah. Barang siapa yang di pagi hari itu, kata Rasulullah, dia sedih terhadap dunianya, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka sungguh dia itu telah membenci Allah. Insyaallah. Jadi Allah dibenci, bukan Allah membenci kita, kita membenci Allah. Orang yang sedih dalam kehidupan dunia sama dengan kita membenci Allah Subhanahu wa taala. Cilaka kalau begini kan? Dan yang terakhir, wa man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang nunduk itu apa ya? Tawaddu. Nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 dari agamanya. Masya Allah. Sepele, tapi dampaknya sangat berat. Sepele, tapi menentukan. Kenapa? Kita tawaddu itu hanya kepada orang alim dan kepada orang soleh, bukan kepada orang kaya. Malah mengharapkan pemberian dari orang kaya lagi, padahal dia pelit, udah tahu pelit, masih kita nunduk-nunduk aja sama orang kaya. Itu harta belum tentu, yang dia kelihatan kaya itu belum tentu hartanya halal, belum tentu harta milik dia, bisa jadi milik orang lain, atau bahkan hasil korupsi kan. Tapi orang soleh sudah jelas kesolehannya, orang alim sudah jelas kealimannya. Tawaddulah kepada orang-orang itu. Kita Masya Allah tawaddu kepada Cina. Wah, nunduk-nunduk sama Cina. Ini yang bahaya ini. Tawaddulah kepada orang alim, kepada orang soleh, bukan kepada orang yang hartanya banyak. Orang yang tunduk atau tawaddu kepada orang yang kaya karena kekayaannya, kata Rasulullah, maka hilang agamanya 2/3. Kan rugi itu Pak. Sepele, hanya nunduk doang. Nunduk dengan hati lagi nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Ini bahaya. Telah hilang agamanya 2/3. Masya Allah. Kita coba untuk beresi diri kita. Jangan nunduk-nunduk kepada orang lain, tapi nunduk kepada orang soleh, tawaddu kepada orang soleh dan kepada orang yang berilmu.
Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. 3 hal ini, jangan mengeluh di pagi hari tentang kehidupan kita yang sempit, jangan mengeluh, tapi mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh kepada manusia, maksudnya mengeluhlah kepada Allah. Jangan sedih di pagi hari itu, jangan sedih, tapi optimislah kita untuk meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana optimisnya burung. Jangan sedih, optimis. Allah pasti ngasih, yakin Allah ngasih. Dan yang ketiga, jangan nunduk kepada orang kaya karena kekayaannya. Nunduklah kepada orang alim atau kepada orang soleh. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.